Assalamualaikum Bu Ratna, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Rizka. Alhamdulillah kabar saya ceria hari ini. Alhamdulillah. Makasih ya sudah datang siang ini. Kita ini waktunya nggak banyak ini Bu. Kita cuma punya waktu 15 menit ya ini untuk ngobrol-ngobrol. Kira-kira siang ini Bu Ratna ingin ngomongin apa ya? Terima kasih Bu Rizka. Siang ini sepertinya saya mau ngomongin ini loh Bu Rizka. Kegiatan saya itu kan padat, ya. Iya. Sedangkan apa? Kita dituntut untuk mengaktifkan siswa, ya, mengeksplor kemampuannya. Nah ini ada lomba di Bu Mm-mm. Rizka. Ada lomba Mm-mm. pidato hari dalam rangka Hari Pahlawan. Jadi ada anak-anak Mm-mm. ada pidato. Lah, pidatonya itu tingkat provinsi. Kemarin yang tingkat kota udah menang. Lah, ini anak-anak Mm-mm. harus lanjut ke sana. Sedangkan karena tugas saya banyak, kenapa ya Bu Rizka? Eh, semangat saya untuk istilahnya melatih anak-anak itu kok menurun begitu loh akhir-akhir ini. Mm. Padahal ini adalah salah satu dari kelanjutan dari tugas yang kemarin untuk mengantarkan anak-anak ke jenjang lomba berikutnya. Mm. Berat gitu ya Iya. tugasnya. Nah, tadi Nah, kan Bu Ranu menyampaikan tentang motivasi yang menurun gitu ya dalam melatih anak-anak. Kira-kira dengan tujuan kita ngobrol-ngobrol ini nanti Bu Rana ingin dapat apa dari percakapan kita kali ini? ya sebetulnya saya pinginnya itu juga tugas saya ya terlaksana dan anak-anak juga Mm-mm. mengikuti lomba ya dengan baik sehingga nanti juga harapannya yang terbaik seperti itu. Iya. Mm-mm. Iya, jadi Bu Rana ingin kerjanya Bu Rana beres, tapi juga nanti hasil dari memotivasi anak-anak juga maksimal gitu ya. Iya. Nah, menurut Bu Rana kira-kira apa ya yang bisa Bu Rana lakukan supaya dua-duanya bisa berjalan seimbang gitu? Ya, biar dua-duanya berjalan. Kalau saya akan intens mendampingi mungkin 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 itu belum belum bisa Bu Rizka. Tapi apakah mungkin Mhm. ya dan anak-anak mau ya? Artinya kan dalam melatih ini bukan saya sendiri ya, walaupun yang di kontennya adalah dalam rangka Hari Pahlawan ya, tapi Mhm. kan memerlukan ini ya Bu Rizka ya, memerlukan bantuan apa, mungkin guru bahasa Indonesia ya, untuk membuat teksnya sesuai dengan bahasa Indonesia, kemudian kalau kontennya mungkin saya, terus cara melatihnya ya, apakah mungkin kira-kira saya bisa ini ya, mengkolaborasikan dengan guru bahasa Indonesianya ya Bu. Walaupun kadang-kadang guru bahasa Indonesia itu kalau dimintai tolong itu eee, kurang kurang respon karena kan dilihat judulnya itu Mhm. apa, ya pelaksananya adalah MGMP secara provinsi begitu. Nanti Mhm. ah, saya juga misal nanti membawa kemenangan dari anak-anak itu ya saya kurang enak juga. Gimana ya Bu Rizka untuk Nah, menyampaikan ke guru bahasa Indonesia itu supaya mau membantu saya melatih anak-anak ini? sejauh dari pengamatan Bu Ratna sendiri itu apa sih yang menyebabkan guru bahasa Indonesia yang yang Bu Ratna harapkan bisa membantu gitu ya, tapi kok responnya kurang. Kira-kira menurut Bu Ratna kenapa itu? Maksudnya pendekatan seperti apa yang mestinya dilakukan atau yang menurut Bu Ratna, wah supaya saya harus gini nih supaya direspon gitu. Kira-kira apa ini dari Bu Iya. Ratna? Begini Bu, guru bahasa Indonesia itu kan guru muda ya.
Jadi mungkin, mhm, kedekatan dengan saya itu kurangnya itu karena bukan bukan kita punya masalah tidak, tapi karena kesibukan saya sehingga kalau ketemu ya di ruang guru aja sebentar, jamnya guru bahasa Indonesia itu juga penuh, ya, juga penuh. Terus kalau saya meminta tolong itu apakah nanti, dengan dengan banyaknya jam, kemudian, dengan jenjang ya yang ya saya katakan di sini termasuk senior ya, Bu, mhm. ya. Apakah itu nanti mempengaruhi ya saya khawatir aja, guru bahasa Indonesia tersebut mungkin tidak berani menolak akhirnya menerima tapi dengan sepenuh hati itu yang saya khawatirkan. Jadi, mungkin dari masalah yang tadi kurang respon, kalau Bu Retno lihat lagi mungkin karena level kedekatan yang kurang ya? Kalau menurut Bu Retno sekarang levelnya yang terjadi sekarang ini dari skala 1 sampai 10 berapa? Yang sekarang terjadi sih level kedekatannya dengan Iya guru iya. bahasa Indonesia, Iya iya. berapa Mungkin kalau di tujuh satu setengah sampai ya, sepuluh? Ah, tujuh 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 koma setengah. lima. Iya. Oh iya 7,5. Menurut Bu Ratna, supaya bisa responnya baik, terus guru bahasa itu senang membantu, kira-kira level berapa yang Bu Ratna inginkan dari 7,5 itu naiknya? Ya saya menginginkan 10. Yang Iya 10 ya. iya menginginkan Mhm. 10. Oke, nah kalau gitu apa yang bisa Bu Ratna lakukan ya untuk membuat kedekatan dengan guru bahasa itu menjadi level 10 supaya Iya nanti responnya tuh bagus kalau dimintain bantuan terkait dengan lomba-lomba ini gitu. Apa Bu menurut Bu Ratna? iya. Apa mungkin seperti ini ya Bu Rizka, eee, saya ajak ngobrol dulu berdua, kemudian saya sampaikan bahwa ini adalah, tugas sekolah ya, tugas sekolah itu Mhm, adalah, tugas sekolah ada tugas bersama, kemudian nanti, walaupun ini adalah penyelenggaranya adalah MGMP Sejarah, karena nanti yang menang siapapun itu kan tidak akan membawa nama, seseorang ya, yang jelas menangnya adalah nama nama sekolah. Seperti itu, kira-kira mungkin nggak Bu Rizka ya untuk mhm, guru tersebut memahami. Iya, mhm, memang mungkin saya perlu banyak ini ya, saya akui Bu Rizka mungkin saya kurang kurang intens untuk di waktu-waktu senggang mengajak ngobrol mhm, mereka. Sehingga sehingga mereka juga saya memaklumi ya, komunikasi yang kualitas ya dengan waktu yang singkat di saat-saat istirahat atau itu mhm, mungkin, belum saya laksanakan mungkin. mhm. Kira-kira kemungkinan itu bisa dilaksanakan menurut Bu Retna bisakah dalam waktu dekat ini atau kapan? Besok menurut Bu Retna kapan Iya bisa dilakukannya? iya, karena waktu lombanya juga segera, artinya anak-anak segera Mhm, dipersiapkan, mungkin akan saya mhm, coba ya, mungkin akan saya coba meyakinkan ya dengan cara, komunikasi ya bahwa ini adalah tugas sekolah ya, insya Allah dengan begitu memungkinkan ya, tapi nanti, saya khawatir maunya terpaksa, gimana ya Bu Rizka? Masa maunya terpaksa begitu. Bagaimana ya saya nanti kira meyakinkan? iya iya, kira-kira kapan itu Ibu bisa bisa mencoba melakukan pendekatan kepada guru bahasa Indonesia nih? Ya mungkin, sesegera mungkin di saat jamnya Besok kosong akan saya lihat, besok eee, atau besok iya lusa? iya, mungkin saya nggak perlu untuk menunda lagi ya Bu Rizka, ya karena Iya, juga waktunya iya. Akan saya coba besok ya di saat saya lihat jamnya kosong ya, kemudian akan saya sampaikan. iya, iya. Iya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung sesi ini Bu Ratna. Menurut Bu Ratna, apa sih hasil yang kita dapat
dari sesi kali ini? Yang kita dapat dari sesi pembahasan kita hari ini ya, meyakinkan saya bahwa saya harus menyampaikan, ya, karena ini adalah, tugas sekolah, kemudian, apa, juga artinya saya tidak perlu, ragu ya untuk meyakinkan ya teman, ya, karena tujuan saya adalah untuk memajukan sekolah dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba berkompetisi. Iya, iya, iya. Ya, Nah, kira-kira bila nanti Bu Ratna sudah melakukan ini ya komunikasi dengan guru bahasa Indonesia, kira-kira nih perubahan apa ini yang nanti didapat ini baik-baik bagi Bu Ratna ataupun bagi ini anak-anak yang mau lomba ini? perubahannya perubahannya ya, eee, jarak ya, mungkin jarak 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 antara diminimalis ya, kemudian komunikasi kita, bisa berjalan dengan baik untuk proses atau hal-hal yang terkait dengan sekolah apapun itu, dan anak-anak tidak kehilangan kesempatan ya untuk mengikuti lomba. Mungkin itu Oke. yang nanti saya dapatkan ya dari ini, percakapan kita sore hari ini. Iya, saya juga ini apa ya, menunggu nih ya, menunggu di sesi berikutnya cerita Bu Ratna ini terkait gimana sih hasil ngobrol-ngobrolnya dengan guru bahasa Indonesia, terus nanti dampaknya apa setelah dekat dengan guru bahasa Indonesia. Saya juga menunggu nih apa berbagi ceritanya gitu. Iya, Saya tunggu Bu Ratna. Saya kira untuk sesi kali ini lumayan ini ya, menyenangkan ya, gitu. iya Bu, gini Bu Rizka, akan saya coba ya, karena semua itu perlu dicoba ya. Kekhawatiran-kekhawatiran saya mudah-mudahan, bisa diatasi dengan baik. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Bu Rizka, saya ini ya, sharing-sharing lagi ya Bu Rizka ya. Iya, 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 silakan, silakan. Iya, iya, Bu Rana. Heeh. Jadi saya juga ini ya berharap sesi kali ini tuh benar-benar membawa ini ya, membawa dampak gitu ya, berdampak buat Bu Ratna sehingga untuk sesi-sesi berikutnya itu ada cerita-cerita yang lebih seru lagi yang bisa kita bahas gitu. Saya Iya, kira sepertinya sudah cukup Bu Ratna atau ada yang ingin disampaikan lagi? mungkin sudah cukup ya Bu, saya coba untuk meyakinkan diri saya ya bahwa, saya itu pada dasarnya dengan, komunikasi dengan siapapun itu bisa ya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Iya, 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 iya. Ya, Ini tentu ya, sebenarnya sudah cukup dulu, nanti besok kita sambung lagi, saya menunggu sharing dari Bu Ratna. Selamat siang Bu Ratna. iya, Assalamualaikum selamat siang Bu warahmatullahi Rizka, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ratna. Monggo yang terakhir Bu Rizka. Oke, matur nuwun Pak Lani. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi refleksi dari praktik coaching pada kesempatan kali ini yang saya rasakan adalah mungkin karena sudah ketiga kali ya, kemarin sama latihan sama siswa sendiri itu sudah lancar bagi saya sendiri, merasakan strukturnya itu udah dapat gitu. Saya harus ini walaupun saya masih ada
bikin kerpean gitu Pak Lani. Jadi saya masih kurang pede kalau ngalir aja nggak bisa saya. Jadi masih ada ini harus ada panduan gitu yang saya pegang. Jadi mungkin kelemahan saya itu masih cenderung itu masih apa tergantung gitu ya dengan catatan saya. Jadi aduh habis ini apa gitu. Walaupun tidak banyak, tidak seperti kemarin itu. Tapi eh, proses coaching dengan Bu Ratna menurut saya sudah nyaman ya. Saya nyaman, Bu Ratna juga nyaman. Terus pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu direspon dengan baik oleh Bu Ratna. Jadi tidak ada kebingungan dari pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi kalau coachingnya apa bisa diulang, nah berarti saya kurang cakap gitu ya menyusun. Tapi sejauh tadi itu tidak. Terus pertanyaan yang saya sampaikan tuh tidak menggurui, tidak mengandung solusi, insya Allah tidak. Jadi tidak menyetir gitu ya, tidak mendrive coachingnya untuk oh saya harus gini enggak, tapi murni dari Bu Ratna sendiri. Terus apa yang perlu saya tingkatkan? Itu tadi saya harus benar-benar lepas dari kerpean saya karena harus lebih pede. Mungkin itu memang diperlukan jam terbang ya. Kalau sekarang masih yang kali ketiga jadi kurang banyak. Terus yang lain lagi adalah mengupgrade skill untuk memformulasikan pertanyaan itu sangat penting bagi saya dalam coaching itu. Karena pertanyaan itu harus sekali terlontar tapi mengena coachingnya itu saya belajar dan itu sepertinya perlu ilmu yang khusus gitu tentang memformulasikan pertanyaan. Terus untuk mindfulness sebelum coaching dan saat coaching menurut saya kalau sebelum tuh ada ini ya, ada small talk apa ya, percakapan ringan yang sebelum masuk ke situ. Yang sebelum benar-benar masuk ke coaching iya apa ya ngobrol-ngobrol enteng gitu yang benar-benar sebelum masuk ke situ yang bisa membawa kondisi nyaman. Terus mengatur posisi duduk, terus kontak mata itu juga menurut saya juga penting ya untuk bisa mindfulness itu hadir gitu ya. Terus kontak mata stabil itu yang mungkin bagi saya kurang tadi karena masih ngelihat catatan gitu. Terus apa sih yang saya ingin lakukan supaya apa ya keterampilan coaching saya itu meningkat? Mungkin saya ingin harus banyak melihat video coaching di mana di LMN kan sudah banyak disediakan. Itu mungkin lebih banyak lagi referensinya kan kalau yang ini stylenya satu coach aja ya dari Ibu Sapa Monica apa siapa itu. Tapi kita perlu banyak lagi referensi style yang berbeda dengan formulasi apa kata-kata atau atmosfer yang berbeda mungkin perlu seperti itu. Kalau sebagai coach, saya merasakan burannya memang progresnya luar biasa Pak dari yang kemarin yang masih sempat bingung gini-gini yang sekarang sudah terstruktur rapi. Tapi yang masyarakat ini ya sebenarnya secara kesan buratnya bagus gitu. Yang masih saya rasakan itu masih ada itu tutur tinular gitu Pak, dituturi gitu loh Pak. Jadi Itu. pasti ada gitu, masih ada saya rasakan itu, aduh aku dituturi gitu. Jadi mungkin memang ini ya apa inner guru gitu ya. Jadi tutur-tutur tuh ada. Jadi belum benar-benar digali dari saya gitu. Menurut saya itu aja Pak Lani. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari hasil refleksi kelima Bapak Ibu setelah melaksanakan praktek coaching tadi, alhamdulillah semuanya lebih baik daripada kemarin. Yang kemarin kelupaan, alhamdulillah sekarang ini runtut. Walaupun mungkin masih melirik sedikit-sedikit barangkali begitu ya, khawatir lupa. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting perlu pegang teguh prinsip kesetaraan tadi, kemudian tidak ada
monopoli ya dari coach kepada coachee, apalagi coach ini mengarahkan atau menuntun ya. Ini tidak, kita itu sebenarnya menjadi pendengar, mendengarkan dengan baik apa disampaikan coachee, kemudian kita menggali informasi-informasi lebih dalam, serta nanti dari informasi yang kita terima kemudian kita juga menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa rencana solusi dan sebagainya, sehingga nanti solusi yang muncul itu yang ditetapkan adalah dari coachee sendiri, bukan dari kita.